Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya dalam seri pemahaman konsep fisika. Kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang konsep pengukuran dan angka penting. Kemampuan dasar yang akan kalian miliki setelah mempelajari bab ini adalah kalian akan dapat mengukur besaran fisika, khususnya adalah massa, panjang, dan waktu. Yang kedua adalah kalian dapat mengerti tentang angka penting dan melakukan operasi hitung angka penting. Baiklah, kita akan masuk pada pengertian yang pertama, yaitu pengukuran. Mari kita perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah menunjukkan gambar sebuah mistar atau sering disebut dengan penggaris. Coba kalian perhatikan bahwa di dalam penggaris tersebut 1 cm itu terdiri dari 10 garis. Berarti skala terkecil dari mistar itu adalah 1 mm. Atau jika dinyatakan dalam cm menjadi 0,1 cm. Maka dapat dikatakan ketelitian atau ketidakpastian mistar tersebut adalah setengah dari skala terkecil. Skala terkecilnya berapa? 1 mm. Maka setengah kali 1 mm itu sama dengan 0,5 mm atau dinyatakan dalam senti menjadi 0,05 cm. Berikutnya alat ukur panjang yang kedua kita kenal dengan nama jangka sorong. Jangka sorong terdiri atas 2 skala, yaitu skala utama dan skala Nonius. Di mana beda skala Nonius dan skala utama adalah di angka 0,1 cm hingga 0,09 cm. Jadi selisihnya itu adalah 0,1 dikurangi 0,09 cm. Jadi skala terkecilnya pada jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Sehingga sama seperti mistar tadi, setengah dari skala terkecil yaitu setengah kali 0,1 mm sama dengan 0,05 mm atau 0,05 cm. Itu alat ukur panjang yang kedua, yaitu jangka sorong. Berikutnya, alat ukur panjang yang ketiga adalah mikrometerskop. Dengan skala terkecil mikrometerskop adalah 0,01 atau 0,001 cm. Sehingga ketelitian mikrometerskop setengah kali skala terkecil yaitu 0,05 mm atau 0,0005 cm. Kalau begitu, kalian bisa mengerti sekarang dan menentukan mana yang menurut kalian lebih teliti, mana yang paling teliti antara mistar, jangka sorong, dan mikrometerskop. Kalau kita melihat dari ketiganya, maka kalau kita lihat mistar dengan ketelitian 0,5 mm, jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm, mikrometerskop dengan ketelitian 0,005 mm, maka kira-kira mana yang paling teliti? Tentu saja yang paling teliti dalam ketiga alat ukur panjang ini adalah mikrometerskop dengan ketelitian 0,05 mm. Ada contoh
tentang teknik pengukuran panjang yang disebut dengan vatometer. Vatometer ini adalah alat untuk mengukur kedalaman laut dengan teknik pantulan ultrasonik. Biasanya vatometer itu dipasang di sebuah kapal laut. Dengan data bahwa cepat rambat bunyi dalam air adalah 1.500 meter per second, bunyi tersebut adalah gelombang. Gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan. Maka pada saat bunyi itu dipancarkan, yang disebut dengan pulsa pancar, kemudian bunyi itu, gelombang itu mengenai sebuah permukaan di dasar laut sana, maka gelombang bunyi tersebut akan dipantulkan, yang disebut dengan pulsa pantul. Di mana pulsa pantul tersebut akan diterima kembali oleh vatometer yang terpasang di kapal tersebut. Contoh kasus di sini, sebuah vatometer yang digunakan untuk mengukur kedalaman laut mencatat bahwa selang waktu antara pulsa pancar sampai dengan pulsa pantul yang diterima oleh vatometer adalah 8 detik. Maka kedalaman laut sama dengan kecepatan rambat bunyi dalam air dikalikan selang waktu antara pulsa pancar sampai pulsa pantul diterima kembali dibagi dengan 2. 2 itu menyatakan pulsa pancar dan pulsa pantul. Berarti 2 kali. Sehingga 1.500 meter per second dikalikan 8 second dibagi 2. Menjadi 6.000 meter. 1.500 kali 8, 15 kali 8, 1.200. 12.000 dibagi 2, 6.000 meter. Itulah kedalaman dari laut yang dimaksud. Berikutnya adalah alat ukur waktu yang umum adalah stopwatch. Ketelitian stopwatch adalah setengah kali skala terkecil, yaitu setengah kali 0,1 second sama dengan 0,05 second. Stopwatch saya rasa tidak asing bagi kalian. Kalian sering melihat, bahkan sekarang ada stopwatch digital. Di handphone kalian itu ada stopwatch digital. Menurut gambar tersebut, jadi perhatikan gambar di samping, stopwatch memiliki skala utama yaitu detik dan skala terkecil yaitu milidetik. Jelas ya, gambarnya dapat kita lihat. Terdapat 10 skala terkecil sehingga nilai skala terkecilnya 0,1 detik. Maka, berapakah ketelitiannya? Ketelitiannya seperti tadi, setengah dari skala terkecil, yaitu 0,05 detik. Berikutnya yang disebut dengan ketidakpastian pada pengukuran. Mengapa ada ketidakpastian dalam pengukuran? Yang sebenarnya, ketidakpastian itu merupakan sebuah kesalahan. Berarti ada penyebab mengapa pengukuran itu bisa salah. Ada 3 macam kesalahan yang disampaikan di sini. Yang pertama adalah keteledoran disebabkan oleh keterbatasan pengamat. Jadi pelaku pengamat. Kalau kita yang melakukan, maka yang teledor adalah diri kita. Yang kedua, kesalahan acak disebabkan fluktuasi-fluktuasi yang halus pada kondisi-kondisi pengukuran. Yang ketiga, kesalahan sistematis yang menyebabkan kumpulan acak bacaan hasil ukur distributif secara konsisten di sekitar nilai rata-rata yang cukup berbeda dengan nilai sebenarnya. Barangkali kalian merasa bingung tentang 3 macam kesalahan ini. Nanti kita akan lihat lebih jelas. Penyebab kesalahan pengukuran antara lain sebagai berikut. Kesalahan kalibrasi
Apa itu kalibrasi? Kalibrasi adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk membuat alat ukur menjadi akurat, akurasinya tinggi. Misalnya, timbangan, neraca pegas, sebelum kita gunakan maka perlu kita kalibrasi, perlu kita nolkan. Jarumnya kita nolkan dulu, sehingga pada waktu dipakai dia memiliki ketepatan yang tinggi. Biasanya dinolkan, oleh karena itu kesalahan titik nol ini sering terjadi karena kita lupa untuk mengkalibrasinya. Contoh, kesalahan komponen seperti melemahnya pegas. Kalian tahu pegas? Pegas itu contohnya adalah per, ya. Kalau dia ditarik, lama-kelamaan elastisitasnya itu akan berubah. Maka pegas tersebut tidak dapat seperti pada waktu baru. Pegas tersebut melemah, tidak seperti pada waktu baru. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam penyebab kesalahan itu adalah yang disebut dengan kesalahan paralak, yaitu kesalahan arah pandang oleh pembaca nilai skala. Nah, coba perhatikan gambar yang di bawah itu. Di situ saya tuliskan ada 3 mata. Mata yang di sebelah kiri, posisi mata di sebelah kanan, dan posisi mata di tengah. Kemudian saya beri garis merah, ada salah, ada benar. Ya. Yang paling benar, posisi mata harus yang di tengah. Artinya, mata melakukan pengamatan terhadap objek yang diamati dalam posisi tegak lurus. Jadi ingat bahwa kesalahan paralaks adalah kesalahan yang disebabkan oleh cara pandang mata pengamat. Karena mata pengamat dalam hal ini tidak berada tegak lurus objek yang diamati. Sekarang kita akan membaca hasil ukur dan melaporkannya. Ada contoh berikut. Kita akan mengukur panjang sebuah batang dengan menggunakan mistar. Hasil yang didapat adalah 3,9 cm. Ya, jelas. Tidak sampai 4 cm. Tetapi kita tidak tahu. 3,9 itu kan lebih. Lebihnya berapa? Nah, dengan berbekal informasi yang tadi kita dapat dari pengukuran panjang dengan menggunakan mistar, kita tahu skala terkecilnya adalah 0,05, maka hasil ukur, hasil pengamatannya adalah 3,9 ditambah 0,05. 3,95. Nah, bagaimana cara melaporkannya? Cara melaporkannya adalah 3,9 HU sama dengan, HU itu apa? Hasil ukur sama dengan 3,9 plus minus delta X. Delta X adalah ketidakpastian. Delta X adalah ralat kesalahannya. Plus minus. Berarti harga hasil ukur itu di antara 3,9 dikurangi 0,05 sampai dengan 3,9 ditambah 0,05. Jadi, di dalam beberapa contoh soal, biasanya ditanyakan berapa hasil ukur yang paling tepat yang mendekati bacaan oleh mata pengamat. Berarti jawabannya adalah 3,95. Nah, melaporkannya di dalam tulisan, harusnya hasil ukur itu berkisar antara 3,9 dikurangi ralat
sampai dengan 3,9 ditambah ralat. Nah, berikutnya adalah angka penting. Mari kita perhatikan, ada contoh di sini sebuah elektron memiliki massa 0,000000000 dan seterusnya 9,11 kg. Coba kalian bayangkan kalau kalian menulis dalam bentuk desimal seperti ini. Ini baru massa elektron. Ya. 0,000, nolnya itu sebanyak berapa itu? 30 kalau tidak salah itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 30 kemudian 9,11. Coba kalian bayangkan, kalau kalian nulis begini di buku tulis kalian, sebentar buku tulis kalian akan habis. Maka dibantu di dalam fisika itu ada namanya notasi ilmiah. Nah, ini dapat ditulis menjadi 9,11 kali 10 pangkat min 31. Dan ini jauh lebih sederhana. Contoh yang kedua, massa bumi. Massa bumi di sini adalah 6, nolnya berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nolnya 24. Maka ditulis 6 kali 10 pangkat 24. Ya. Kalau 1000, berarti berapa? 1 kali 10 pangkat 3. 1500. 15 kali 10 pangkat 2. Atau 1,5 kali 10 pangkat 3 dan seterusnya. Jadi notasi ilmiah di sini sangat penting untuk menyederhanakan penulisan. Nah, berikutnya adalah aturan angka penting. Aturan angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka eksak dan satu angka terakhir yang ditaksir atau diragukan. Jadi sebenarnya angka penting itu terdiri dari dua macam angka. Yang pertama adalah angka pasti, angka eksak, dan yang kedua adalah angka taksiran, angka yang diragukan. Ada aturan-aturan dalam angka penting. Semua angka bukan nol adalah angka penting. Gimana ini maksudnya? Nanti ya, di contoh ada. Angka nol yang terletak di antara dua angka bukan nol, termasuk angka penting. 3, 4, 5, seperti itu. Nah, sekarang berhitung dengan angka penting. Aturan penjumlahan dan pengurangan dalam penjumlahan hasilnya hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Contoh, 2,74 kali 10 pangkat 4 dan 5,950 kali 10 pangkat 3. 27, jadi kalau diubah menjadi 27,4 kali 10 pangkat 3 dengan 4 di garis bawah. Artinya apa? Tadi sudah saya katakan bahwa angka penting itu terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Nah, dalam kasus 27,4 di garis bawah, maka angka pastinya itu adalah 27. Sedangkan 4 di garis bawah itu artinya angka yang diragukan. Angka taksiran. Berikutnya 5,950 di garis bawah. Maka 0 sebagai angka taksiran. Kalau kita jumlahkan, menjumlahkannya sama seperti waktu SD SMP. Komanya harus lurus. Jadi 0 itu turun ke bawah, 5 turun ke bawah, 4 ditambah 9, 13, 8 ditambah 5, 13, ada 1,
Maka menjadi 33,350. Nah, dibulatkan menjadi 33,4. Mengapa 33,4? Tidak 33,3. Nah, nanti kita akan lihat di aturan penjumlahan. Ya. Notasi ilmiahnya menjadi 3,34 kali 10 pangkat 4 gram. 3,34 kali 10 pangkat 4 gram. Penjumlahannya biasa, seperti yang sudah-sudah. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk perkalian dan pembagian? 0,628 cm itu terdiri dari 4 angka penting kali 2,2 cm. 2,2 cm itu terdiri dari 2 angka penting. Nah, di dalam aturan perkalian dan pembagian itu ada aturan yang begini bunyinya. Hasil kali 2 angka penting atau hasil bagi 2 angka penting harus dijadikan angka penting yang paling sedikit. Harus dijadikan angka penting yang paling sedikit. Nah, dalam contoh ini ada 4 angka penting, ada 2 angka penting. Mana angka penting yang paling sedikit? Angka penting yang paling sedikit adalah 2. Maka, kalau kita lihat hasilnya sebenarnya adalah 1,38226. 1,38226. Tetapi karena aturan angka penting mengharuskan kita menuliskan hasilnya menjadi angka penting yang paling sedikit, maka harus dijadikan menjadi 2 angka penting. 1,38226 itu dijadikan 2 angka penting. Semula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semula itu adalah 6 angka penting. Kalau kalian jawab itu, ya betul memang itu adalah hasil kalinya. Tapi kalian salah sesuai dengan aturan perkalian angka penting. Jadi harus kalian ubah menjadi 2 angka penting, yaitu mengikuti aturan pembulatan. 1,38. 8 lebih besar dari 5, maka 8 dibulatkan ke atas menjadi 1,3 ditambah 1 dari pembulatan 8 menjadi 1,4. Nah, 1,4 itu berapa angka penting? 1,4 itu 2 angka penting. Sehingga cocok. Angka penting yang paling sedikit adalah 2. Hasilnya 1,4. 1,4 itu adalah 2 angka penting. Nah, latihan sekarang. 34, 32, 45. Terdapat berapa angka penting? 50700. Berapa angka penting? 5,600. Berapa angka penting? 0,0065. Berapa angka penting? Nah, kalian coba kembali ke aturan angka penting. Nanti kalian akan bisa menjawab ini. Ya. Nah, ini yang lebih penting. Di bagian akhir ini kalian punya tugas. Punya tugas untuk mengerjakan ini ya. Mengerjakan. Seperti biasa, ketika kalian mengerjakan, jangan lupa bubuhkan identitas pada pekerjaan kalian, kemudian hasilnya kalian kirim kembali ke saya. Ya, tentu saja untuk uji pemahaman ini, kalian harus mengerti bahwa konsep tentang angka penting
aturan-aturan tentang angka penting itu seperti apa. Ada 4 soal, 1, 2, 3, 4, ya. Kalian bisa mengerjakan di selembar kertas, kemudian hasilnya kalian kirim melalui Google Classroom, karena ini nanti semua akan saya tambahkan linknya di Google Classroom, dan kalian bisa mengerjakan di sana, kemudian mengembalikan ke saya dalam bentuk pengumpulan tugas atau tagihan yang harus kalian kumpulkan kepada saya. Dan itu akan mendapatkan reward nanti dari saya. Nah, di setiap tugas yang saya berikan, tolong kalian usahakan paham, benar-benar mengerti. Nah, video ini ketika saya sudah berikan kepada kalian, jangan didiamkan. Video ini tolong diputar berulang-ulang. Tolong diputar berulang-ulang. Nanti kalian akan paham dengan sendirinya. Nah, ketika kalian mendapati persoalan di dalam kalian mencermati video ini, nanti kalian bisa tanyakan pada waktu kita meeting, pada waktu kita kelas. Nah, begitu caranya. Jadi kalian perhatikan, kalian cermati, kalian buat catatan-catatan di dalam buku catatan kalian. Apa ya yang kira-kira akan saya tanyakan nanti ketika ada kelas. Nah, seperti itu. Saya percaya dengan video yang sederhana ini, kalian dapat mengerti, kalian dapat memahami, dan kalian inventaris pertanyaan sebanyak-banyaknya, buat diri kalian paham, buat diri kalian mengerti, dan kalian bisa tanyakan kepada saya, nanti kita bisa diskusikan, kita bisa bahas kembali di Google Meet dalam pertemuan di ruang maya kita. Saya kira itu anak-anak, video ini saya akhiri, dan jangan lupa putar berulang, kerjakan latihannya, kerjakan uji pemahamannya, kumpulkan pertanyaan-pertanyaan, dan kalian bisa sampaikan di saat kita kelas dan kita diskusikan bersama-sama. Saya akhiri, terima kasih. Sampai berjumpa pada video berikutnya di kelas yang akan datang.